Kadang kalau kita mau memulai sesuatu, kita cenderung untuk rasa takut dulu nih, padahal kita belum mulai. Nah, ini kalau bagi kita sekarang selalu diulang-ulang nih untuk terus percaya sama Tuhan. Dan percayanya itu nggak boleh setengah-setengah loh, tapi harus dengan segenap hati. Gue lihat kita apa sih? Jangan-jangan gue lihat kita internet, ya, www berapa? Gue lihat kita adalah ya yang penghalang-penghalang kita games, ya. Gue lihat kita misalnya hal-hal lain yang zaman sekarang ini yang kita nggak tahu lah ya. Teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini penuh dengan sukacita, menyenangkan, dan berbahagia. Kita telah tiba di pelajaran yang baru lagi di sepanjang kuartal yang keempat ini dengan topik utama atau topik pembahasan kita sepanjang kuartal ini yaitu kenyataan Alkitab. Aku yakin banget nih, selama pelajaran yang telah kita lewati di hari-hari sebelumnya, kita telah belajar banyak sekali mengenai Allah dan juga kehidupan kita. Nah, iya ya, betul juga Nicole ya. Dan tentunya ini sangat cocok untuk kita orang-orang muda agar lebih banyak belajar tentang kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita masuk dalam pelajaran yang ke-6 dengan topik pembahasan iman perkasa. Nah, aku mau tanya nih sama kamu. Kamu pernah nggak ngerasain sesuatu hal yang mungkin kamu kepengen tapi kayak rasanya mustahil banget nih untuk terjadi? Pernah, ini sih kayaknya mustahil banget ya. Oh, oke, apa? Soalnya pengen balik ke masa lalu gitu. Wah, agak ribet ya. Kalau Nicole sendiri? Pengen, dan jujur sama untuk memperbaiki sesuatu di masa lalu. Nah, dari jawaban kita ini Nicole, dapat aku simpulin bahwa ternyata banyak banget nih hal dalam hidup kita yang kita rasa nggak mungkin terjadi, tapi karena Tuhan akhirnya terjadi ya. Mungkin keinginan kita yang lain gitu. Betul banget, bener banget. Kayak banyak banget hal-hal yang agak susah untuk terjadi, tapi dengan bantuan Tuhan, pertolongan Tuhan, semuanya bisa terjadi. Nah, tahu nggak Nicole? Kalau itu bisa dinamakan namanya adalah iman. Iman yang karena Tuhan semuanya itu bisa terjadi loh. Nah, aku jadi inget nih sama sebuah ayat. Aku bacain ya. Dalam Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, ini kalau bagi kita sekarang selalu diulang-ulang nih untuk terus percaya sama Tuhan. Dan percayanya itu nggak boleh setengah-setengah loh, tapi harus dengan segenap hati. Nah, bener banget. Nah, aku jadi inget lagi satu ayat lagi. Dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jelas banget ya, kalau dilihat dari ayat itu bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita ini udah Tuhan atur. Dan kayak ayat itu bilang, kalau rancangan dari Tuhan adalah rancangan yang luar biasa dan sangat baik. Nah, benar banget. Tapi gimana ya kira-kira rasanya kalau ternyata kita ini didesain dan diciptakan dengan iman yang raksasa? Ya, gimana ya? Selama ini yang kita tahu kalau punya iman sebesar biji sesawi aja itu bisa memindahkan sebuah gunung. Gimana dengan iman yang raksasa? Nah, kalau gitu aku sih penasaran banget. Kamu gimana? Penasaran nggak? Penasaran juga ya. Nah, kita akan sama-sama belajar di pelajaran kita kali ini. Apa ya maksudnya? Nah, kita akan membahasnya, tapi jangan lupa perkenalan dulu dong. Oh iya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nicole Wisan dari Jemaat Depok Lama. Halo teman-teman, nama aku Brian Tambunan dari Jemaat Jamrut. Tetap di Cornerstone Connections.
Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan juga manusia. Nah, kalau kamu mau mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connections menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini juga tema besarnya yaitu kenyataan Alkitab. Dan kita sekarang sudah masuk ke pelajaran kita yang ke-6 dengan judul Iman Raksasa. Ayat inti kita di pelajaran hari ini terdapat dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Nah, kalau kita dengar tadi sama ayat yang udah dibacain, kita langsung terhubung nih dengan sebuah tokoh, pasti tentang Daud dan Goliat nih. Nah, benar tuh Nicole. Tapi dengan jelas ayat inti dikatakan bahwa kalau orang Filistin datang dengan perlengkapan perang, tapi orang Israel yaitu Daud datang dengan nama Tuhan. Nah, kalau menurut Nicole sendiri nih, kalau dengan logika manusia tuh lebih besar yang mana? Alat perang atau bersama dengan Tuhan? Kalau logika manusia tentunya sama alat perang, karena lebih kelihatan gitu, physically-nya kelihatan. Kalau menurut Nicole sendiri? Menurut aku sendiri Tuhan sih. Tuhan ya. Nah, nggak diragukan lagi ya, nama Tuhan tuh adalah nama yang paling besar. Nah, kamu tahu nggak kalau orang Filistin itu mengutus Goliat yang sangat besar, bahkan disebutnya itu raksasa. Secara mata, secara penglihatan kita nih, Daud itu orang yang Israel yang salah satu yang akan kalah. Tapi Tuhan yang memegang kendali dan Tuhan yang besarlah yang akan mengalahkan Goliat. Nah, Nicole, ada juga nih sebuah kutipan dari Alfa dan Omega Jilid 2 halaman 289 dan 290. Dikatakan, Daud di dalam keindahan dan kesegaran masa mudanya sedang mempersiapkan diri untuk menduduki suatu jabatan yang tinggi di antara orang-orang yang paling bangsawan di atas dunia ini. Talenta-talentanya sebagai pemberian yang berharga dari Allah telah digunakan untuk memuliakan pribadi yang telah memberikannya. Kasih yang menggerakkan hatinya, kesedihan yang mengganggu dia, kemenangan yang menyertai, semuanya merupakan pokok pikiran bagi pikiran yang giat itu. Dan apabila ia melihat kasih Allah di dalam segala pimpinan dalam hidupnya, hatinya dipenuhi oleh rasa syukur dan pujian. Suaranya menggema dalam nyanyian yang merdu, kecapinya memandangkan kesukaan yang amat besar, dan anak gembala ini maju dari kekuatan kepada kekuatan, dari pengetahuan kepada pengetahuan, oleh karena roh Allah ada padanya. Nah, kita tahu kan kalau Daud itu adalah seorang yang masih muda. Tugasnya adalah penggembala, menggembalakan kambing, domba. Tapi dia juga memiliki karunia yang dikasih sama Tuhan, yaitu untuk bermain kecapi. Tapi Daud yang masih muda itu dipakai Allah untuk mengalahkan bangsa Filistin. Nah, kalau kita lihat dari pandangan lain, di situ ada kutipan dari New Tribes Missionary. Dia bilang, ketakutan kita yang terbesar seharusnya bukanlah pada kegagalan, namun kesuksesan terhadap sesuatu yang sesungguhnya tidak begitu penting. Nah, apa yang barusan dibacain sama Brian itu adalah sebuah tips nih buat kita. Kadang kalau kita mau memulai sesuatu, kita cenderung untuk rasa takut dulu nih, padahal kita belum mulai. Nah, betul banget tuh Nicole. Dan lucunya di dalam kutipan itu, katanya namun kesuksesan terhadap sesuatu yang sesungguhnya tidak begitu penting. Artinya, fokusnya itu hanya kepada Tuhan saja. Nah, begitu. Nah, teman-teman tahu nggak sih, kalau tinggi Goliat dicatat dalam 1 Samuel 17 ayat 4, setinggi 6 hasta sejengkal atau sekitar 9 kaki 9 inci. Namun, ayat-ayat yang terdapat pada buku Samuel ditemukan di antara gulungan laut mati, seperti halnya yang disaksikan ayat-ayat yang lebih awal, memberikan gambaran 6 kaki 9 inci yang masih sangat tetap besar. Dari bacaan apakah kamu tahu ini, kita jadi tahu ya kalau ternyata Goliat itu setinggi itu. Tadi dibilang berapa? 9 kaki. Iya, betul. Atau enggak sekitar 3 meter lebih loh. Nah, bayangin aja kalau kita jadi Daud yang super kecil, terus ternyata kita tahu bahwa Goliat itu setinggi dan sebesar itu. Rasanya kayak gimana ya?
Dan kalau kita ambil pelajaran dari minggu ini, biar bagaimanapun fisik bahkan kelemahan kita, Tuhan aja yang menuntun kita untuk mengalahkan segala sesuatu yang kita rasa tidak mungkin. Karena banyak sekali hal-hal yang tidak mungkin kita kalahkan di dunia ini. Nah sekarang teman-teman aku mau tahu nih pendapatnya Brian tentang beberapa hal. Kalau kamu mengikuti ujian yang mengukur seberapa besar imanmu, seberapa banyak iman yang kamu miliki untuk Tuhan, nilai apa yang menurut kamu akan dapatkan? A, B, C, D, atau bahkan F? Kayaknya ya mungkin kalau mengukur sebesar iman aku C mungkin. Oh, Oke. Terima kasih untuk kejujurannya. Jika teman kamu yang akan memberikan nilai apakah yang menurut kamu akan mereka berikan terhadap kamu? Prediksi Brian nih. Kalau teman-teman yang benar-benar teman paling mereka bercanda bilangnya F. Oh gitu, oke. Nah, sekarang kita udah diskusi nih sama tentang beberapa hal. Aku tanya sama Brian, tapi masih banyak banget hal yang kita nggak pahami. Bener tuh. Mending kita langsung diskusi aja nanti sama Pak Pendeta. Oke teman-teman, kita akan berdiskusi lagi bersama Bapak Pendeta. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Bersama kami berdua di sini dan juga tidak lupa ada Pendeta Benny Tambunan. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Shalom. Apa kabar? Baik, Pak. Baik Pak Pendeta. Aman-aman semua ya? Amin. Puji Tuhan. Nah kita langsung masuk aja ke pertanyaannya ya. Udah nggak sabar banget nih Pak Pendeta. Iya. Nah, Pak Pendeta aku pengen nanya Pak Pendeta. Kan kalau sejauh yang kita tahu nih Pak Pendeta, atau mungkin bahkan dari kita kecil kalau ada yang cerita anak-anak, nah yang kita tahu tuh hanya tentang langsung Goliat dan Daud saja Pendeta, peperangannya. Nah tapi Pendeta, apa sih latar belakang dari cerita Daud dan Goliat ini? Iya, ini kan masih sambungan pelajaran kita sahabat yang lalu ya. Begitu Tuhan menolak Saul sebagai raja dengan kalimat saya menyesal gitu ya. Tapi kan Samuel sebagai imam waktu itu kan juga lihat, kok Tuhan menyesal sih ya. Padahal itu kan dari segi fisik, dari segi apanya dia oke gitu ya. Dia bagus ini ya, kenapa harus ditolak ya. Kemudian itu bersambung sampai kepada munculnya bangsa Israel mulai akan berperang, tapi dalam kedudukan Saul yang sudah mulai agak menurun dalam segala sesuatunya. Kemudian muncul Daud ya, Daud yang dipilih. Tuhan bilang oke, sekarang kamu cari dalam pelajaran sekolah sahabat kita, kamu jangan menyesal ya, jangan bingung karena saya menolak Saul ya. Sekarang ambil tabungmu ya, bawa minyaknya, kamu harus meminyaki atau mengurapi raja yang aku pilih ya. Jadi pada waktu dia jalan, kemudian dia ketemu dengan keluarga Isai, kemudian semuanya yang badannya bagus-bagus semuanya, dia pikir ini Tuhan bilang bukan, dia pikir ini Tuhan bilang bukan, sampai pada masih ada lagi yang lain ya. Kemudian dikatakan masih ada si bungsu, dan muncullah Daud. Kemudian Daud diurapi ya, walaupun dia sudah diurapi, kemudian dia pergi ke medan perang untuk bawa bekal untuk kakak-kakaknya. Namun pada waktu dia lihat bahwa ada bangsa lain itu yang mengolok-olok Tuhan, kemudian dia datang untuk melawannya, dan kita tahu sejarahnya bahwa akhirnya Daud menang melawan Goliat. Nah, tapi kenapa Daud Pak Pendeta? Justru kan kakak-kakaknya nih yang udah berpengalaman dengan medan perang, udah common lah sama medan perang. Tapi kenapa Daud Pak Pendeta? Iya, di sini perbedaan antara cara pandang Allah dengan cara pandang kita manusia, juga cara pandang mereka pada saat itu. Cara pandang Allah kan, Allah nggak mau kalau orangnya misalnya sudah tegap besar memang itu, kemudian datang dengan kebanggaannya, kalau dia menang kira-kira jadi apa
Ya. Kalau kemudian dia menang nih lawan Goliat misalnya. Goliat itu kan tinggi ya, tadi tingginya 9 kaki. 9 kaki 9 inci. Iya. 9 kaki 9 inci ya. Kalau Yao Ming tahu kan main basket ya. Yao Ming angkat tangan itulah tingginya Goliat. Baik Yao Ming udah ngangkat tangan. Itulah tingginya Goliat. Ya, jadi katakan itu kalau main basket tinggal begini aja kan. Enggak perlu loncat ya. Ya. Dia memperlihatkan, maksudnya Daud memperlihatkan bahwa saya datang nggak ada urusan kan, itu sebabnya kan dipakaikan pakaian perang kan, ya dipakai pakaian perang apa semua. Ini berat nih. Lalu kalau bahasa sekarang ya, mau perang mau pakai apa, orang itu lawan gede itu ini ya, gitu kan, lawan gede mau pakai apa ya. Padahal Daud itu mau berperang oleh karena merasa bahwa ini kenapa orang kok menghina bangsa saya, menghina Tuhan saya. Jadi itu sebabnya dia katakan saya datang dengan nama Tuhan. Ya. Jadi dia lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia juga yang memang dipilih oleh Tuhan karena selama ini memang dia sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia juga sudah mempersiapkan semua dirinya, walaupun tanpa dia sadari sebenarnya dia sudah mempersiapkan dirinya untuk menjadi raja. Nah, Pak Pendeta, aku ingin bertanya Pak Pendeta. Kan di cerita ini kita lihat bahwa Tuhan ini menginginkan Daud untuk keluar dari kemampuannya dia sendiri, Pak Pendeta. Nah, kalau itu direfleksikan kepada diri kita sendiri, Pak Pendeta, ketika kita dipanggil Tuhan untuk keluar dari kemampuan kita sendiri, yang kita rasa itu sebenarnya nggak bisa atau nggak mampu, Pak Pendeta. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Iya. Mengikuti jalan Tuhan itu kan kadang-kadang kita nggak ngerti ya. Tuhan itu suka saya sering katakan Tuhan itu suka bercanda gitu ya. Giliran kita rasa, ini pelajaran gampang nih, dapat ini sih gampang. Tapi justru kita blank bisa semuanya. Akhirnya pada saat kita rasa, wah ini susah nih, minta bantuan Tuhan, mungkin kita berpuasa, kita berdoa, akhirnya justru kita dapat bagus gerakannya. Jadi yang kita harus andalkan adalah Tuhan dalam kehidupan kita, melatih diri kita. Daud kan melatih dirinya untuk mengandalkan Tuhan. Jadi Daud melatih dirinya untuk mengandalkan Tuhan. Jadi pada waktu ada sesuatu yang datang kepada kita, tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah siap untuk menghadapi tantangan itu. Tanpa kita sadari kita sudah siap untuk tantangan itu. Misalnya contoh apa di sekolah ya, OSIS gitu ya, waktu OSIS kan, wah tiba-tiba teman bilang, udah lu aja maju, lu bisa kok nih ya. Mungkin kita rasa bahwa ngapain sih gue nggak ini gitu ya, tapi Tuhan kan udah kasih lihat misalnya, oke, kamu mulai dari Pathfinder, sekolah sahabat udah dilatih bagaimana cara memimpin, sudah latih bagaimana. Begitu kita keluar sebenarnya kita udah siap, tapi perasaan kita kayaknya biasa-biasa aja gitu, nggak ada kelebihan kita. Padahal sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk itu. Nah, kalau misalnya nih, Alkitab kan berbicara berbeda-beda nih sama setiap orang ya Pak Pendeta. Nah, kalau buat Pak Pendeta sendiri nih, kalau dari pelajaran Daud tuh apa yang paling mengena buat Pak Pendeta? Iya, bagi saya pribadi, pelajaran mengenai Daud bahwa Allah itu punya jalannya tersendiri, kita hanya ikuti, dan Allah itu sebenarnya sudah mempersiapkan kita untuk tantangan yang ada di depan kita. Jadi, jangan kita katakan, ini susah nih, kemudian kita tidak lakukan itu pekerjaan. Jangan, lakukan saja. Lakukan pekerjaan kita, apa yang dipercayakan sama kita, lakukan semaksimal mungkin, sebaik-baiknya. Kalau bisa perfect, ya perfect kita lakukan. Ya, semua yang ada di hadapan kita. Dengan begitu sebenarnya kita sedang mempersiapkan diri kita untuk jangka yang lebih jauh. Dan Tuhan juga akan mempersiapkan itu untuk kita. Tapi kalau dalam ada ayat katakan, dalam perkara kecil aja kita udah nggak setia, bagaimana Tuhan mau kasih perkara besar gitu. Jadi setia kita dalam perkara kecil, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, maka Allah juga akan memberikan hal-hal besar bagi kehidupan kita. Nah, Pak Pendeta, aku ingin bertanya Pak Pendeta, kalau zaman Israel itu kan Pak Pendeta, lawannya Israel itu adalah Goliat yang tinggi-tinggi itu Pak Pendeta. Nah, kalau
zaman sekarang ini kan kita juga punya nih Pak Pendeta lawan-lawan apa Goliat itu. Nah, pertanyaan aku, apa sih Pak Pendeta? Apa aja Goliat saat ini yang harus kita lawan? Iya, Goliat yang harus kita lawan ya kita sendiri yang melihat. Ada orang yang takut, ya, untuk masa depan yang belum ada, belum tahu kemana-mana, udah takut duluan, ya. Ini mau ulangan, mau berapa nih ya? Apa nih ya? Mau ulangan aja udah takut, sehingga nggak bikin apa-apa, gitu. Ya, itu bisa satu. Pelajaran sekolah sahabat kita cukup menarik, ya. Katakan bahwa Goliat kita apa sih? Jangan-jangan Goliat kita internet, ya. www berapa? Goliat kita adalah ya yang penghalang kita games, ya. Goliat kita misalnya hal-hal lain yang zaman sekarang ini yang kita nggak tahu lah ya, kita nggak tahu masing-masing kita, yang kita rasa bahwa oh ini sebenarnya penghalang ya. Bahkan pelajaran sekolah sahabat kita katakan, kamu datang dengan www sekian, saya datang dalam nama Tuhan, minggir. Ya, kamu datang dengan cerita begini, saya datang dalam nama Tuhan, ini minggir. Ya, itu pelajaran sekolah sahabat kita berikan ya. Jadi pelajaran sekolah sahabat kita coba memodifikasi dengan zaman kita sekarang ini, bahwa ada hal-hal yang Goliat dalam kehidupan kita sekarang ini yang harus kita singkirkan. Baik itu segi ketakutan kita, segi mental kita, segi bacaan kita, segi yang lain sebagainya dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, sebagai manusia nih ya Pak Pendeta, aku sendiri tuh suka ngerasa keren banget nih, suka ngerasa oke, bahkan suka ngerasa pede banget sama kemampuan sendiri. Sampai akhirnya tiba di suatu saat, akhirnya Tuhan izinkan aku jatuh nih Pak Pendeta. Nah, apakah aku masih pantas untuk dibilang beriman pada Tuhan? Iya, kan iman itu nggak harus juga. Kadang-kadang kita juga merasa bahwa kita harus. Kadang-kadang Tuhan katakan, misalnya contoh, kalau Ayub itu sampai titik bawah itu, kalau kita mengalaminya, ini gue punya iman gimana ya, kok datang penderitaan begini ya. Kadang-kadang mungkin bertanya kan seperti itu. Ya, tapi Ayub kan tidak, tetap dia berserah. Jadi kita juga dalam aspek kehidupan kita, walaupun kita dalam keadaan yakin apa semuanya, tetap serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan kita lalai, ya. Karena pelajaran kita lebih makan kepada Goliat yang besar. Goliat bukan hanya satu ya. Goliat itu banyak, ya. Tapi pemimpinnya ya Goliat yang dikalahkan. Kalau dulu kan, kalau pemimpinnya kalah, ya sudah semuanya kalah gitu, semuanya kabur. Kalau sekarang kan pemimpinnya kalah, belum tentu, masih ada yang lain, masih ada yang berani lain sebagainya. Jadi apa halangan, apa rintangan yang ada di hadapan kita, itulah yang harus kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan untuk berikan kekuatan mengalahkan rintangan-rintangan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, Pak Pendeta, berhubungan dengan iman nih Pak Pendeta. Kan pelajaran kita pada sahabat ini judul adalah iman raksasa. Apa sih Pak Pendeta maksud dari iman raksasa ini? Apakah imannya lebih besar dari yang dibilang iman Jesusawi atau kayak gimana Pak Pendeta? Iya, iman raksasa yang diberikan bagi kita pada saat ini, bagaimana Daud, seorang gembala, kita bayangkan seorang gembala dengan pakaian-pakaian gembala, ya, kemudian datang ke medan perang, menghadapi lawan yang memang, kalau bahasa sekarang memang tangguh, memang hebat gitu ya, memang hebat, memang tangguh. Dia datang dengan pakaian gembala dari padang gitu, kemudian dia datang, kemudian lawan yang memang dengan pakaian perang, dengan segala peralatan perang yang ada, ya, kemungkinan itu kan hanya 0,000000 sekian persen mungkin ya, tapi bagi Tuhan kan nggak ada yang mustahil, ya. Dia bisa mengalahkan itu dengan keyakinannya bahwa saya datang dengan nama Tuhan, saya lakukan ini untuk Tuhan. Jadi iman itu mari kita latih iman kita untuk lebih percaya kepada Tuhan. Saat demi saat, waktu demi waktu, latih iman kita untuk kita percaya kepada Tuhan. Ya, maka iman kita itu akan bertumbuh dan bertumbuh. Ya, maka apapun dalam kehidupan kita yakin bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan berikan jalan yang terbaik bagi kehidupan kita. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta.
Nah, nggak kerasa nih teman-teman semua bahwa waktu kita hampir berakhir. Mungkin untuk Pak Pendeta boleh berikan kesimpulan sebelum berdoa untuk kita semua. Iya, kepada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita Iman Raksasa pelajaran sangat menarik. Tadi dalam diskusi sudah diberikan bahwa banyak tantangan, banyak halangan dalam kehidupan kita. Sama seperti Daud datang ke medan perang di mana orang sedang berperang, siap-siap untuk berperang. Yang satu sudah ketakutan akan kalah, yang satu yakin akan menang. Ya. Tapi dia datang masuk ke medan perang dengan membawakan nama Tuhan. Maka dia bisa mengalahkan raksasa yang besar seperti Goliat. Dalam kehidupan kita bisa saja banyak halangan, banyak rintangan, banyak Goliat di depan kita. Tapi sebagaimana pelajaran sekolah sahabat kita katakan, saya datang dengan nama Tuhan. Maka kita singkirkan rintangan-rintangan itu, kita singkirkan Goliat itu bersama-sama dengan Tuhan. Sama seperti Daud. Latih iman kita, latih kepercayaan kita supaya kita lebih percaya kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur karena kami boleh mendiskusikan pelajaran sekolah sahabat kami. Kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami dari pengalaman Daud secara khusus dalam menghadapi Goliat. Kami terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan. Untuk kami berserah sepenuhnya pada Tuhan, maka Tuhan juga akan membantu kami untuk menghalau semua rintangan-rintangan, semua halangan-halangan yang menjauhkan kami dari hubungan kami dengan Engkau. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Memberkati dalam kehidupan mereka sehari-hari, memberkati mereka dalam pendidikan mereka dan semua aktivitas mereka. Apabila mereka ada yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan dan kesehatan. Yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Yang dalam keadaan kesusahan dan berseru pada Tuhan, Tuhan kiranya menjawab doa-doa mereka, agar mereka pun senantiasa bersuka, bergembira bersama-sama dengan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, itulah pelajaran kita di sepanjang pekan ini bersama dengan Brian dan Nicole di studio, juga Bapak Pendeta Beni Tambunan. Untuk itu, terima kasih banyak semuanya. Nah teman-teman, semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang akan terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis bagi kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang senantiasa selalu setia mau mencari dan belajar mengenai firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.